A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif asy-syarih wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun fi ahkamil mu'taddati wa anwa'iha. Ya itu. Anwa'in mu'tadati wa Ahkamiha. Kau beda ya. Kalau di monitor wa anwa'iha ini mungkin salah. Wa ahkamiha. Hukum-hukumnya. Wa yajibu betul kan? Ya, wajibu. Wajibu dan wajib. Wajib kewajiban suami. Wajib maksudnya kewajiban suami lil mu'taddati bagi wanita yang iddah. Ar-raj'iyati yang raj'iyah. Maksudnya talak yang selain bain. Talak raj'iyah. Sukna oleh mendiami atau menetap. Fi maskani pada tempat tinggal atau rumah bahasa kita. Firakiha yang terpisahnya mu'taddah in laka jika layak laka ianya tempat biha dengannya mu'taddah fi maskani pada tempat firakiha firak pisahnya in jika laka layak ianya rumah biha dengannya wanita tadi mu'taddah. Wan nafakatu dan wajib juga nafkah. Dan wajib diberi nafkah misalnya oleh suami. Wal kiswatu dan beri pakaian, wajib memberi pakaian juga. Ini yang rajai tapi ya. Walaupun rajai ini dia tidak hamil, budak, pokoknya dia muslim. Jadi ditulis di sini rajai mengeluarkan atau mengecualikan bain. Illa kecuali nasyizatan yang nusyud dia. Nasyizah ini wanita yang nusyud ini durhaka suami. Qabla talakiha sebelum talaknya si mu'taddah tadi. Au fi asna'i atau pada pertengahan iddatiha iddahnya si mu'taddah tadi atau iddahnya si wanita. Kama yajibu sebagaimana barang yajibu wajib laha baginya mu'taddah an-nafakatu oleh nafkah. Sini nafkah. Yajibu wajib laha baginya mu'taddah baqiyatul mu'ani oleh ketinggalan segala belanja. Illa kecuali alatan tandifi. Alat tandif kebersihan, alat kebersihan. Ini yang pertama berarti kewajiban suami terhadap wanita yang diiddah. Jadi walaupun wanita ini masa iddah, si suami masih wajib memberikan
Nah, yang pertama si wanita yang iddahnya talak raj'i, misalnya di garis bawahi raj'i yang bukan bain, dia wajib menetap di rumah yang menjadi tempat saat ia tertalak. Jadi masih boleh tinggal di rumah itu dia. Nggak boleh, nggak mesti ini ya, Bisa. terpisah. Mungkin pisahnya pisah ranjang atau gimana kan, nggak ngerti juga. Yang penting dia masih boleh menetap di rumah tersebut. Dan jika rumah itu layak bagi dia, misalnya nggak roboh, nggak apa, nggak jelek, bisalah ditempati sebagaimana rumah biasanya. Dan si suami juga wajib memberikan nafkah dan pakaian juga bagi wanita yang telah talak raj'i 1 atau 2. Nah, ini masih masa iddah dia, belum dirujuk misalnya, masih wajib diberikan pakaian. Kecuali baru tidak wajib si suami ini memberikan pada saat tertalak raj'i. Yang pertama dia nusyud sebelum tertalak. Jadi sebelum diucapkan talak 1 ataupun 2 dia sudah nusyud duluan. Udah kurang ajar, habis itu ditalak, maka tidak wajib bagi dia. Kan dibilang jauh-jauh hari di belakang kan? Nusyud menggugurkan jatah gilir dan nafkah, termasuk pakaian juga. Atau tidak wajib lagi si suami memberikan nafkah dan pakaian dan lain-lain tempat tinggal apabila dia nusyud di tengah-tengah iddah, di masa-masa iddah. Masa iddah nusyud dia. Masuk masa iddah nusyud. Nah, ini juga tidak wajib diberikan. Fala nafkah laha wala mu'an, dalam tidak ada nafkah dan tidak ada kebutuhan belanja bagi dia. Bahkan tidak ada tempat tinggal, karena gugur akan dia dengan nusyud, dengan sebab nusyud. Bahaya kali manusyud ya. Kurang ajar pada suami bisa menggugurkan nafkah. Kalau tahu hukum suami bisa asal nusyud dah, nggak usah kasih belanja di hari itu. Kalau nggak kasih belanja, kamu kurang ajar. Itu kan. Maka harus ini enak sebenarnya kalau tahu hukum. Dan wajib, sebagaimana wajib baginya si mu'tadah tadi oleh nafkah, wajib pula sisa-sisa atau kebutuhan yang lain daripada belanja. Sesudah dikasih nafkah, apa yang lain nggak dikasih, kasih juga. Kasih duit belanja, kebutuhan lain dipenuhi juga. Bukan kasih uang aja, misalnya kebutuhan lain apa, beli beras, bayar listrik, ini itu kan. Kecuali alat untuk tandif itu yang tidak wajib. Kondol gitu, sabun. Ya, alat membersihkan lah badan, gigi. Nah, itu tidak wajib diberikan. Karena kan itu tujuannya untuk berhias ya. Berhias untuk suaminya, sedangkan dia lagi rujuk, nggak bisa ada. Nah, mungkin kayak gitu. Kamisti dalam sini, wasabun dan sabun, watifel sendal, unsyan apa nih, pokoknya gitu. Nah kan alat kebersihan tuh supaya menarik wangi-wangian, supaya, sedangkan dia belum rujuk sama suaminya, untuk siapa dia mau berhias, mungkin kayak gitu kan. Pandangan lingkungan nggak wajib beli sendiri. Tapi kebutuhan yang lain, baqiyatul mu'an, wajib. Kebutuhan yang lain kebutuhan hidup yang lain kayak beras, ini itu, duit belanja, listrik bayar, air bayar, biasa. Kecuali alat kebersihan, itu mungkin pandangan dari buku. Wa yajibu lil ba'ini, dan wajib lil ba'in, bagi yang tertalak ba'in, wanita yang tertalak ba'in, sukna, oleh tempat tinggal, dunan nafakati, ketiadaan memberi nafkah. Bagi yang wanita yang tertalak bain itu masih wajib diberi tempat tinggal, sedangkan nafkah tidak wajib. Illa antakuna hamilan, kecuali bahwa ada ianya wanita tadi mu'tadah hamilan, itu wajib. Kalau posisinya hail berarti duna nafkah. Kalau tidak hamil berarti tidak wajib isi nafkah, tempat tinggal aja.
Tapi kalau tertalabain untuk kondisinya hamil, fatajibun nafakatu, maka wajiblah nafkah laha baginya mu'taddah hamil tadi. Bisababil hamli, dengan sebab hamil. Ala sahih, di atas pendapat yang benar, yang sahih. Wakila, dan dikatakan, maksudnya satu pendapat, innan nafakata, bahwa sungguh nafkah lil hamli, bagi hamil, untuk kandungan, bukan untuk dia. Makanya wajib diberi nafkah, ya kan? Anak kan anak bersama. Satu pendapat bilang kayak gitu. Wa yajibu alal mutawaffa anha zaujuha, ini kemarin ya. Dan wajib di atas wanita yang diwafatkan daripadanya wanita oleh suaminya, al ihdadu, oleh ihdad. Ihdad ini di depan ya, ihdad ya. Sekarang yang ketiga, tentang wanita yang tertalak, wanita yang ditinggal mati suaminya. Ya, yang dilarang adalah ihdad. Ihdad itu wahwa, dan bermula dengan ihdad lughatan, pada lughah ma'khudun, itu yang diambil, minal had, daripada had. Had diartiin lagi wahwal man'u, dan bermula dianya had itu man'u. Man'u menahan diri, mencegah diri ya. Jadi had, ihdad itu menahan diri. Wahwa syar'an, dan bermula dengan ihdad pada syarak al-imtina'u minaz zinati. Al-imtina'u imtina' imtina' menahan juga, mencegah sama juga, mana'ah juga tuh, menahan diri minaz zinati, daripada berhias. Zinah itu hias, berhias diri. Maka di belakang enggak diberikan alat tandif tadi kan. Jadi secara syar'i ihdad itu menahan diri dari berhias, baik pada badan, badan ya, termasuk seluruh lah, wajah ya. Bitarkil lubsi, ini dijelasin lagi kayak mana maksud daripada menahan diri dari zinah, dari berhias. Bitarkil lubsi, dengan meninggalkan memakai masbuhin. Masbuhin di sini artinya yang diwarnai akan dia baju. Yuksadu, yang dikasat akan dia, yang dikasat bihi, dengannya, hiasan tadi. Zinatun, oleh hiasan. Akan naibai yuksadu, akan zina. Zina ini bukan zina, hiasan. Jadi warnanya kayak mana? Kasaubin, seperti pakaian atau baju asfara, yang kuning. Bukan udah kuning, memang warnanya kuning nih, terang kalau bahasa kita, bukan baju udah kusam kuning, baju yang terang gitu, menarik perhatian. Au ahmara, atau merah. Jadi dua warna ini dilarang bagi wanita yang tinggal mati suaminya. Wa yubahu ghairul masbughi, dan dibolehkan akan selain yang diwarnai. Selain atau tidak diwarnai juga. Min katnin, daripada katun. Katnin apa kapas? Kapas. Wa sufin, dan bulu. Wa ibrai samin. Kalau sini sufin wol artinya di kitab itu. Wa kattanin, dan pohon rami di sini. Pohon rami. Rami. Kalau di sini katun juga. Wa ibarai samin, dan sutra. Sutra, ulat itu sutra.
masbughin, dan yang diwarnai, la yuksadu lizinatin, yang tidak dikasat akan dia baju, lizinah bagi perhiasan, juga nggak boleh. Oh, ini yang boleh ya. Oh, mubah nih ya, yang mubah ya. Jadi itu dia. Jadi arti ihdad adalah menahan diri secara lugah. Secara syara adalah menahan diri dari menghias diri ya. Karena menghias itu kan menarik perhatian. Sedangkan dia ada lagi masa iddah yang meninggal suaminya, kayak yang sama dia semalam, Cece betul. Berarti selama berapa kemarin ya? Yang tinggal suami kalau nggak hamil? Nggak hamil 4 bulan 10 hari ya. Ya, Kalau masih ada haid berarti pakai kuru nanti ya. 3 kali suci. Kali suci ya. Gitulah. Jadi dilarang untuk memakai pakaian berwarna dalam sini. Adapun warna yang dilarang di sini ada disebutkan kuning dan merah. Tetapi untuk pakaian yang tidak berwarna dari kapas, bulu, katun, sutra, dan pakaian yang warnanya itu nggak menarik perhatian, nah, maka ini boleh. Wal imtina'u minat tibi lagi yang dilarang. Pertama berhias ya. Yang kedua wamtina'u, dan menahan diri minat tibi daripada wangi-wangian, memakai wangi-wangian. Ai artinya min isti'malihi, daripada memakainya tib dari wangi-wangian. Fil badanin, pada badan, au saubin, atau pada pakaian, au ta'amin, atau pada makanan. Makanan taruh berwangi kadang mulutnya. Au kuhlin ghairi muharramin, au kuhlin celak, atau bercelak selain yang diharamkan, yang tidak diharamkan. Celak yang tidak diharamkan aja nggak boleh dulu. Amal muharramu, adapun bermula yang diharamkan, kal iktihali, seperti bercelak, bil ismidi, dengan ismid, allazi la tiba fihi, yang tidak ada wangi, fihi padanya ismid. Haramun, niscaya maka bermula dianya ismid itu haram. Jadi hukumnya haram. Illa lihajatin, kecuali karena hajat, karena ada keperluan. Karamadin, seperti ramadin. Ramadin apa? Sakit mata. Fayurakhasu, maka dimaafkan, fihi padanya, pakai jadi lil muhiddati, bagi yang berihdad. Muhiddah nih wanita yang ihdad tadi yang dilarang. Nah, itu dia. Yang kedua berarti bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, saat masa iddah dilarang memakai wangi-wangian, baik itu di badan, pakaian, makanan, ataupun di mata. Dilarang. Celak yang tidak diharamkan lagi nggak boleh. Kalau celak yang udah diharamkan udah jelas kan, nggak apa bilang lagi haram hukumnya. Kecuali nanti ada hajat, seperti dia sakit mata, maka dia harus pakai ismid tersebut biar sembuh. Memang bagus untuk mata katanya. Maka bagi wanita yang ihdad ini boleh, karena ada darurahnya di situ. Ada faedah nih di dalam. Di faedah dalam itu ada tuh. Man hafiza hazainil baitaini, tengah itu. Bermula orang yang menghafal dua bait ini, tengah itu. La
yarmadu abadan, niscaya tidak akan sakit mata selama-lamanya. Wahuma dan bermula adanya bait. Coba kita kasih barisnya. Ya nadiraya biya aku bin u'izu kuma bimas ta'adha bihi idh massahul kamadu qamisu yusufa idh ja'al basyiru bihi bihaqqi ya'qubin idhab ayyuhar ramadu. Ini dihafal, insyaallah tidak akan tidak akan sakit mata untuk selama-lamanya. Artinya nggak tahu nih ya. Pokoknya dihafal aja lah. Kalau mau screenshot aja nanti guys ya. Screenshot dihafal, insyaallah tidak akan sakit mata. Wa ma'azalika, dan beserta demikian, maksudnya beserta keringanan tadi ya, di pemaafan bagi wanita tadi yang ihdad. Tastakmiluhu, itu memakai ianya wanita yang iddah tadi, masa iddah, hu akannya celak lailan pada malam, watam sahuhu naharan, dan menghapus atau menyapu ianya wanita iddah jadi hu akannya celak naharan pada siang. Ini khusus bagi yang tadi tuh, yang sakit mata mungkin ya. Kan dimaafkan bagi dia, seharusnya nggak boleh. Illa kecuali indaat, jika menyebabkan ianya perempuan tadi daruratan akan kedaruratan, li isti'malihi naharan, bagi memakainya celak pada siang hari. Ya, jadi tadi ini masih ada sambungan. Bagi tadi kan celak nggak boleh ya, apalagi yang diharamkan. Tapi bagi wanita yang iddah ini, karena dia sakit mata, boleh memakai celak ismit tadi. Cuman dia harus memakai di malam hari. Adapun di siang hari dia harus menghapusnya. Nanti bisa narik perhatian. Kecuali baru boleh dia pakai di siang hari apabila kalau taruh malam aja nggak sembuh-sembuh, harus taruh siang malam. Nah, itu baru boleh. Seharian. Soalnya harus rutin taruh, nggak boleh apa-apa. Nah, kalau udah kayak gitu baru boleh. Illa istisna. Walil mar'ati, dan bagi wanita, sabit atau boleh lebih pas, dan boleh bagi wanita. Wanita apa nih? Wa yajuzu lil mar'ah, di dalam dibilang ai wa yajuzu lil mar'ah. Kayak umum seluruh wanita kayaknya. Walil mar'ati, dan boleh bagi wanita antuhidda, bahwa berihdad ianya perempuan, ala ghairi zaujiha, di atas selain suaminya. Suaminya mar'ah. Min karibin laha, daripada dekat laha baginya ihdad. Au ajnabiyin, atau laki-laki ajnabi, salah sa'ayamin, akan 3 hari. Fa'aqalla, maka lebih sedikit, 2 hari, 1 hari. Wa tahrumu ziyadatu, dan haramlah menambah alaiha, di atasnya 3 hari.
In kasadat zalika, jika mengkasad ia akan demikian. Fa in zadat, maka jika menambah ianya perempuan ihdad tadi, alaiha di atasnya 3 hari, bila kasdi dengan tanpa ada kasad sesuatu, lam yahrum, niscaya tidak haram ianya ihdad. Ini masih tentang yang diwafatkan. Masih umum nih kayaknya. Masih umum nih bagi seorang wanita selain istri yang ditinggal mati suaminya, dari keterangannya dibuat. Semua kecuali yang tinggal mati ya, diperbolehkan untuk melakukan ihdad. Ihdad itu kan menahan diri tadi ya, atas kematian selain suaminya. Jadi bagi orang lain, berarti kalau untuk mayat suaminya boleh berarti ya? Iyalah, kan selain suaminya nanti zairi zaujiha. Baik kerabatnya, karib ini dekat, misalnya kerabat namanya, karib, min karib daripada yang dekat, au ajnabi ataupun orang lain. Selama 3 hari ya. Jadi 3 hari boleh. Kamu boleh pakai, boleh melakukan ihdad. Harus tidak wangi, tidak hias 3 hari. Nah, maka kalau udah masuk hari keempat nggak boleh lagi. Maka bagi dia haram melakukan ihdad lebih dari 3 hari ziyadah ya. Jika memang sengaja untuk ihdad. Tapi kalau tidak sengaja nggak haram nih ya, lam yahrum. Misal dia hari keempat ihdad tapi nggak ada tujuannya, maka nggak apa-apa. Itulah untuk selapis lah. Wajibu al mutawaffa anha, dan wajib di atas yang diwafatkan anha daripadanya istri zaujuha oleh suaminya, wal mabtu tati. Apa nih mabtu tati? Yang diputuskan nikah di sini artinya. Yang tertalak bain kayaknya. Mabtutah. Dalam ada enggak? Maqtu'ah anil nikah kan? Yang terputus dari nikah, daripada rumah. Oh, betul nanti. Terputus dari nikah apa lebih pas? Tertalak bain nanti. Berarti bagi yang ditinggal mati suaminya dan bagi yang tertalak bain terus. Mulazamatul baiti oleh mulazamah atau menetap baiti di dalam rumah, menetapi rumah atau melazimi rumah. Ai artinya wahwal maskanu, namanya bait itu tempat tinggal, kediaman allazi kanat yang ada ia perempuan fihi padanya, allazi maksudnya rumah, indal furqah di ketika pisah. Ya, tetap di rumah situ rumah. Salah apain tapi nggak bisa tidur sama jelas. Tinggal aja. Cek kita lalu Inlaka biha, jika layak ianya rumah dari biha dengannya wanita. Walaisa li zaujin, dan tiada li zaujin bagi suami. Suami enggak ada situ. Wala ghairihi, dan tidak selainnya suami, bukan dengan orang lain juga. Ikhrajuha, yang mengeluarkan akannya perempuan, min maskani, daripada tempat tinggal, firakiha, kan pisahnya wanita. Walalaha, dan tidak laha baginya perempuan, khurujun minhu, itu keluar minhu daripadanya kediaman.
wa in radiya zaujuha, sekalipun ridalah suaminya wanita yang mutawaffa tadi ya, dua perkara tadi itu. Illa lihajatin, kecuali ada keperluan, bagi keperluan. Faya juzulaha, maka boleh laha baginya, mutawaffa tadi ya, atau dua wanita tadi, khuruju, oleh keluar. Ka'an takhruja, seperti bahwa keluar ianya perempuan fin nahar, pada siang. Itu apa? Li syira'i ta'amin, untuk membeli makanan. Itu kan bukan tuh yang bukan memang keperluan. Au katanin, atau membeli katun, baju misal, kain. Wa bai'in ghaslin, dan menjual apa nih ghaslin? Menjual tenunan, ghaslin, pintalan. Au kutnin, atau memintal kapas. Masih sambungan tadi itu, bai'in masih enggak tulis lagi ya, kutnin aja. Wa nahwi zalika, dan seumpama demikian. Jadi gini. Jadi bagi wanita yang meninggal suaminya dan wanita yang tertalabain, wajib bagi dia menetap dalam rumah, nggak boleh keluar. Mulazamah baiti tadi, nggak boleh keluar rumah. Jadi rumah yang menjadi tempat terjadinya perpisahan tadi, tempat terjadinya talak misalnya dengan suaminya, jika rumah itu layak tadi. Dan bagi suami dan yang lain tidak diperbolehkan mengeluarkan wanita tersebut dari rumah tempat terjadinya perpisahan. Oh, gitu maksudnya. Nggak ada hak berarti musir. Nggak ada hak musir. Mengeluarkan, mengusir bahasa kita. Ya. Jadi nggak boleh, tidak diperbolehkan, bukan tidak wajib, tidak diperbolehkan. Kurang bagus ya. Karena masih wajib, yang wajib bagi dia kan tempat tinggal tuh ya. Oh, berarti nggak boleh tuh, bermakna haram berarti. Kalau wajib kan lawannya haram. Ya. Tidak wajib memberi ya. Kalau sunnah bukan lawan, yang berdekatan makruh, sunnah makruh, wajib haram ya. Nah, jadi tidak boleh mengusir, tidak haram berarti. Begitu juga bagi wanita tersebut tidak diperbolehkan keluar rumah meskipun suaminya rela. Itu maksudnya wa in radiya zaujuha, dia mau keluar, tapi suaminya nggak bolehkan. Itulah nggak rela, itu nggak dibolehkan nanti. Padahal udah tertalabain. Ini kalau udah meninggal suaminya, ngapain bilang lagi? Ini maksud di sini yang tertalabain lo kan masih ada suaminya. Kalau mutawaffa anha kan siapa melarang? Makanya di situ dikasih ibarat walaisa li zaujin. Zaujin di sini untuk wanita tertalabain, suaminya masih ada. Wa ghairihi, dan selainnya, mungkin saudara dari mendiang suaminya, maka dikasih ibarat wa ghairi, selain. Itu seandainya ada kawan atau saudara suami dia untuk mengusir dia. Nah, itu nggak boleh. Maka ada ibarat ghairihi, mungkin menurut pemahamanku kayak gitu. Enggak kan li zaujin aja kan? Nggak ada yang berhak lah. Mungkin menurut ibarat kayak gitu kita lihat. Nah, biasanya kok dua terbagi dia. Walaupun nanti suaminya ridho atau ghairnya ridho, boleh. Baik. Maksudnya haram. Baru tidak haram apabila ada keperluan, maka baru boleh hukumnya bagi si istri untuk keluar. Dan keluar itu memang perlu hajat, karena ada hajat. Saya betul-betul tidak ada makanan di rumah, maka beli makanan. Nyuci misalnya. Keperluan kan, kerja kan. Di keluar. Boleh berarti kan? Tentu lama. Jemur lagi. Kalian nanti zamannya. Kok ini kan beli balik terus, nggak boleh lama-lama, Bu, nggak boleh gosip depan situ. Bisa membeli kain, saya lihat tukang jahit misalnya,
atau apalah keperluan. Menjual tenunan, misalnya ada kerajinan tangan, dia jual untuk dapat duit dan akhirnya dia beli makanan, bisa gitu-gitulah. Maka ini boleh bagi dia untuk keluar. Wa yajuzulah, dan bolehlah baginya wanita tiap-tiap dua tadi khuruju oleh keluar lailan pada malam ila dari jaratiha, ke rumah jarah tetangga kayaknya ke rumah tetangganya wanita tadi yang meninggal suami ataupun tertalabain li ghaslin. Nah, tapi ada sebab juga untuk memintal atau untuk menenun, maksudnya pakaian. Wahadisin, dan bermalam. Mana? Ini hadis. Bentar. Wahadisin, dan berita. Bentar. Ngobrol, hadis ini ngobrol, ada keperluan mungkin. Ngobrol tetangga. Bukan gibah maksudnya. Hadis ini ngobrol, tapi jangan lama kayaknya, enggak lama. Wanahwima, dan seumpama menenun dan ngobrol. Tapi ada syarat. Boleh dia keluar malam hari ke rumah tetangga, ada syarat bisyarti, dengan cara antarji'ah, kan nih, bahwa kembali ia watabita, dan bermalam dia. Tarji'ah pulang juga. Pulang ia watabita, dan bermalam ia fi baitiha, pada rumahnya wanita. Jangan tidur di rumah tetangga. Boleh. Pergi boleh sebentar, tapi tidur tetap di rumah sendiri. Wa yajuzulah, dan bolehlah baginya meninggal suami dan si tertalabain tadi khuruju oleh keluar aidan pula iza khafat, apabila takut dianya, khawatir dianya wanita tiap-tiap dua jadi ala nafsiha, di atas dirinya ada ancaman mungkin wa waladiha, atau khawatir di atas anaknya kalau dia ada punya anak, wa ghairi zalika, dan hal-hal yang lain selain demikian, mimma daripada barang huwa mazkurun, yang telah disebutkan fil mutawalat, dalam kitab yang panjang lebar. Maka boleh. Yang pertama, boleh wanita keluar malam pergi ke tempat tetangga untuk ngobrol, menenun dan lain-lain, tapi syaratnya harus pulang dan bermalam di rumah sendiri. Dan boleh juga yang kedua karena khawatir terhadap keselamatan diri, anaknya, dan yang lainnya ada di isi rumah. Itu dijelaskan di kitab yang panjang lebar. Udah habis ya? Udah ditakat. Udah habis ya? Udah ditakat semua orang ini janda ini. Nah, itu yang pas itu kita undang orang lain lah. Bisa? Boleh berarti. Undang orang lain tuh. Untuk misalnya saudara dia, misalnya tuh kawan di rumah, kadang dia sendiri takut. Telat dulu, kalau yang halal nikah nggak boleh juga. Saudara dia sesama perempuan lah. Bisa. Misalnya. Kan yang dilarang kan keluar ya, untuk memasukkan, ya maksudnya bukan yang ajnabi ya. Kok saudara-saudara itu boleh ya untuk kawan nih, nggak masalah. Suntuk atau takut ya. Takut yang jelas dulu. Nggak jelas. Suntuk bisa hadapi. Itu berarti ketentuan hukum-hukumnya.